Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gazia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman yang dimiliki oleh Bung Wahudin. Beliau adalah petani ikan lele jenis Sangkuriang, yaitu proses pemijahan. Jadi Bung Wahudin ini adalah penjual bibit ikan lele yang dibuat dengan proses pemijahan secara alami dengan alamat yaitu di Desa Wringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dan Bung Wahudin akan memberikan pengalaman, yaitu mulai proses awal dari proses memilih bibit, kemudian menentukan kolam, pokoknya dari proses awal sampai akhir. Tapi sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gazia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Bung Wahudin, apa pengalaman Bung Wahudin selama proses pemijahan? Tolong berikan informasi kepada sahabat Gerai Gazia, karena banyak sekali sahabat Gerai Gazia ingin atau bertanya kepada kami, yaitu tentang proses pemijahan ikan lele. Silakan Bung Wahudin untuk dijelaskan. Ya, awalnya memang kita belajar pemijahan awalnya harus menguasai yang namanya pembesaran ikan lele. Kalau kita sudah menguasai namanya pembesaran, kita harus juga harus belajar yang namanya pemijahan. Karena proses belajar pemijahan itu tidak segampang untuk proses belajar pembesaran. Karena istilahnya orang itu kayak seperti miara bayi ya gitu. Mulai dari yang namanya tidak ada telur sampai jadi telur, jadi larva, jadi berbentuk bibit ikan yang siap jual. Intinya itu. Itu pun proses pembelajarannya juga awalnya saya mengalami banyak kegagalan. Setelah lambat laun akhirnya saya juga alhamdulillah sudah bisa membuat bibit sendiri. Untuk pengalaman yang saya lakukan dari proses yang namanya pemijahan itu memang membutuhkan, katakan kalau untuk proses pembuatan bibit yang siap dijual, kita membutuhkan kolam lumayan banyak, minimal untuk satu induk saja bisa nyampe satu kolam ukuran 2x3, 10 kolam minim itu untuk satu induk, satu indukan, dalam arti satu pasang. Nanti yang kita pijakan kita ada menyiapkan kolam ukuran 2x3, 10 kolam. Nah, dengan ketinggian kolam kurang lebih 50 cm kayak gitu. Itu untuk persiapannya sendiri. Kalau kita niat untuk proses ketemunya untuk budidaya bibit, untuk membuat bibit. Tapi kalau kita untuk proses, katakan kita ya asal-asalan, tapi kan hasilnya nggak maksimal. Kalau ingin hasilnya maksimal, otomatis satu perlengkapan kolamnya sendiri harus memadai. Intinya minim harus ada 10 kolam ukuran 23. Untuk harga membutuhkan berapa uang yang dikeluarkan untuk ukuran 23x3? Ya, untuk ukuran 2x3 untuk terpalnya sendiri sama bahan-bahan kurang lebih membutuhkan 500.000 lah, anggaran 500.000 untuk satu kolam.
500 itu tinggal dikalikan aja 10 kolam berapa. Nah indukannya juga kita harus punya indukan sendiri, yaitu minim untuk proses produksi kita harus ada satu paket indukan yang isinya, satu paket itu sendiri isinya 9 indukan betina, 6 jantan gitu. Nah selanjutnya untuk proses pemeliharaan indukan sendiri harus dipelihara, dikasih makanan yang proteinnya tinggi. Kayak saya pengalaman saya dikasih yang namanya, kalau misalkan menggunakan pelet kita kasih nutrisi tambahan seperti dicampur dengan susu ibu hamil, susu bubuk itu ya, kita larutkan baru dikasih yang namanya pelet dicampur. Atau bisa pakai pakan-pakan seperti kayak namanya kodok, picot, atau yang namanya kerang juga bagus ya gitu ya. Yang saya lakukan juga tidak saya kasih pakan tiren juga saya nggak kasih, karena cuma membentuk badannya besar aja, lemaknya banyak, tapi posisi telur sedikit dan posisi telur sendiri itu kurang matang. Jadi kalau misalkan pun menetas dia larva banyak tapi daya tahannya kurang gitu. Nah setelah nanti proses kita punya indukan, perawatannya, nanti tinggal proses pemijahan. Proses pemijahan sendiri itu kita menyiapkan kolam yang baru diisi air, katakan dari sumber air mata air ya, yang baru diambil ya. Jadi air baru, kita harus ada menyiapkan juga kakaban buat tempat telur. Kakaban sendiri itu minimal menutup 80% dari kolam. Katakan kolam 23, 2x3, berarti kita bikin kakaban 1,5 kali 50 cm, tapi posisinya 2. Nah nanti kalau kakaban sudah siap, nah kakaban sudah ada, posisi nanti kita pilih indukan jantan dan betinanya yang benar-benar siap. Kalau dilihat dari postur tubuh kelihatan indukan jantan posisinya memanjang, bodinya memanjang ya, ramping, alat kelaminnya juga panjang runcing. Nah itu biasanya kalau kita pegang siripnya, posisinya nanti siripnya berdiri, siripnya juga kelihatan merah. Itu ciri-ciri fisiknya yang siap ya. Nah kalau indukan betina posisi badannya agak gemuk, gerakannya agak lambat, posisinya gemuk, perutnya gede, dipegang itu nanti lembek ya perutnya, posisi perut ya, sirip juga kelihatan merah, dipegang siripnya juga nanti posisinya berdiri. Itu kalau indukan yang siap. Tuh setelah indukan kita pilih ya yang benar-benar siap dan yang belum, nanti kita masukkan posisi indukan jantan terlebih dahulu ke kolam pemijahan yang sudah kita persiapkan airnya, dan kita sudah kasih kakaban. Kita masukkan indukan tersebut, jantan terlebih dahulu. Indukan jantan masukkan, kurang lebih kita tunggu antara 15 menit, baru kita masukin indukan betina. Setelah itu nanti kita tunggu. Nah proses memasukkannya itu pun nanti kurang lebih yang saya praktekkan antara pukul 4 sore terjadi pemijahan atau kawin, nanti antara pukul 10 atau 11 sampai 5 pagi. Setelah itu paginya baru kelihatan nanti telur. Setelah di kakaban banyak telur, indukan kita ambil antara jam 9, jam 8 sampai jam 9 pagi. Indukan ambil, kita taruh di kolam indukan semula ya. Baru nanti kakaban yang berisi telur tersebut kita pindah ke kolam kosong yang sudah ada airnya, yang sudah ada air, dalam arti bukan kolam tadi yang buat pemijahan ya, tapi kolam tersendiri. Tujuannya itu kita menyiapkan 10 kolam itu nanti juga itu untuk memindah kakaban. Airnya itu bisa air yang sudah menampung 1 atau 2 hari, bisa kita pindah jadi 1 kolam 1 kakaban. Nah jadi perbandingannya kolam 10 tersebut berarti kita sudah terpakai 3 kolam buat pemijahan 1, kolam buat mindah kakaban 2, berarti kan sudah terpakai 3.
Nah, kolam 7 yang 7 itu nanti untuk persiapan membagi larva. Jadi nanti antara umur satu minggu, kurang lebih 1 minggu, ikan larva tersebut sudah makan cacing sutra, itu nanti kolam penuh. Satu kolam, 3 kolam itu nanti penuh. Gunting di mana? Itu nanti kita ambil pakai sener, pakai serokan itu. Larva-larva tersebut kita ambil, dibagi yang kolam 7 itu. Dengan catatan 1 hari memindahnya itu 1 kolam 1 hari. Jangan sampai 1 kolam itu beda-beda hari, nanti ukurannya beda-beda. Jadi ada ikan yang gede, ada yang ikan kecil, kayak gitu. Nah, ini untuk hasil ikannya ya, berarti hasil anakan apa? Petasan yang mana apa itu? Larvanya ini sampai besar berapa hari sih dibutuhkan? Jadi kalau untuk larva sendiri itu udah posisi 4 hari dari menetas, 3 hari menetas. Biasanya saya kasih makan hari pertama itu saya kasih makan kuning telur bebek yang sudah dilumat ya, dihancurkan posisinya atau di blender. Kita kasih Yakult. Ya, Yakult. Blendernya kasih Yakult. Biasanya saya biar untuk posisinya mengapa pakai telur dulu, biasanya biar untuk yang namanya larva kecil biasanya untuk makan benda bergerak, benda hidup, kan cacing sutra itu hidup, itu merasa susah. Biasanya kita kasih makan itu benda mati, jadi posisi makannya biar merata. Dan untuk ya itu Yakult kan posisinya untuk kekebalan juga, ada yang namanya prebiotik itu. Setelah 4 harinya baru kita kasih makan itu cacing sutra. Setelah ukuran setengah bulan itu bisa menginjak ukuran 1 sampai 2 cm. Nah, itu nanti posisi setengah bulan itu saya stop kasih makan cacing sutra, itu saya berhentikan. Ganti dengan pakan karet. Ganti dengan pakan pelet, tapi peletnya kita tetap kasih campur yang namanya telur bebek itu. Kuning sama putihnya buat semacam buat perekat. Nanti kita tempelin di dinding kolam. Jadi posisi ikan itu belajar makan benda mati itu yang namanya pelet itu. Pokoknya untuk ukuran lele yang siap jual dari menetas sampai jadi lele ukuran siap jual kurang lebih 1,5 bulan ikan sudah ada yang siap jual. Ukuran 34 sudah bisa terjual. Demikian video dari kami, yaitu pengalaman dari Bung Wahudin, penjual benih ikan lele sekaligus petani ikan lele baik pembesaran maupun pembenihan. Jika sahabat Gregasia ingin belajar lebih lanjut atau ingin beli, ingin belajar cara pembesaran, cara pembenihan, bisa datang langsung ke Desa Wringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal. Jadi diulangi ya, Desa Wringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Atau bisa langsung tulis komentar ya, sini. Di bawahnya. Nanti jika ada waktu dan ada kesempatan, insya Allah dari tim Gregasia akan menjawabnya. Terima kasih. Video dari kami yaitu pengalaman yang dimiliki oleh Bung Wahudin, petani ikan lele dari Desa Wringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Salam Gregasia.